karena orang disuruh nyetir tapi belum punya SIM. Iya. Ini kan lucu, orang Indonesia tuh kan modelnya kayak gitu. Kalau udah kejadian jeng jeng gitu ya, kayak film horor Thailand gitu ya, jeng jeng udah gitu baru kelabakan gitu. Buat saya kok it's good to be fast but it's better to be right. Ya. Ya, jadi yang paling penting adalah ini program terburu-buru atau program yang siap. Sebab kalau terburu-buru nanti akan menuai penolakan. Kita udah nyaksiin nih, sekarang penolakannya ada nih. Ya, Satu keluhan dari kebetulan mantan ahli gizinya SPPG. Oh, oke. Ada yang curcol nih, dia disuruh bikin makanan yang sebetulnya tidak menurut hati nuraninya, tidak sesuai dengan apa yang dia yakini sebagai gizi seimbang. Tetapi sedapat mungkin menguntungkan pemilik SPPG. Seperti misalnya gini, ada kasus fiktif dok, kasus fiktif yang aslinya cuma berapa porsi dilaporin jadi berapa porsi. Ada markup harga bahan baku biar mencapai 8.000 porsi kecil dan 10.000 porsi besar. Selamat datang di Ruang Publik, saya Naomi Liandra. Teman KBR, setahun berjalan pemerintah tak kunjung mempublikasikan hasil evaluasi komprehensif atas program makan bergizi gratis atau MBG. Dan gelombang kritik publik malah dibalas Presiden Prabowo dengan klaim tingkat keberhasilan MBG sebesar 99,99% yang kembali ditegaskan saat retret kabinet di Hambalang, Bogor pada Selasa 6 Januari lalu. Prabowo mengklaim bahwa ada 55 juta orang yang telah dijangkau dan ini setara memberi makan populasi negara Myanmar. Lalu anggaran MBG tahun ini ditambah 5 kali lipat ketimbang dengan tahun lalu. Badan Gizi Nasional atau BGN juga menyebut tambahan anggaran ini digunakan untuk membenahi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau dapur MBG. Dan misalnya dengan sertifikasi chef dan juga akreditasi dapur. Nah selain itu juga ada rencana pembangunan 18.000 lebih dapur MBG dan juga pemberian insentif 6 juta rupiah per hari untuk dapur MBG level A. Lalu apakah proyek MBG ini layak mendapat gelontoran dana jumbo? Padahal banyak sekali ya kritik maupun temuan yang belum direspons atau ditindaklanjuti. Termasuk dengan temuan terbaru Indonesia Corruption Watch atau ICW yang mengungkap bahwa seratusan yayasan atau mitra SPTG ini diduga terkoneksi dengan lingkaran pejabat. Seperti apa gambaran lengkapnya dan bagaimana pula dengan tata kelola dan juga kualitas pemenuhan gizi di proyek MBG? Selamat datang Dr. Tan Soetian di Ruang Publik. Terima kasih. Kita bicara soal MBG makan bergizi gratis begitu ya. Ini kan sudah genap 1 tahun berjalan nih dok. Seperti apa dok? Sebelum kita bicarakan lebih lanjut, apa yang mau Anda kritisi soal MBG selama setahun ini? Silakan. Saya selalu menghindari kata kritisi ya. Silakan. Karena kritik itu kesannya kayak orang udah kerja baik ngapain juga lu kritik-kritik gitu kan ya. Saya dari awal selalu ingin mengandalkan istilah rekomendasi. Karena prinsipnya disclaimer ya. Jadi prinsipnya adalah kita nggak ada yang menentang program unggulan Bapak Presiden ya. Seluruh bangsa Indonesia saya yakin banget bahwa MBG itu adalah suatu cita-cita mulia. Nah, tetapi yang menjadi masalah tentu ada carut marut di sana sini. Pak Presiden sendiri dalam pidatonya yang terakhir mengakui di sana sini juga memang ada masalah. Ya, ada beberapa hal yang memang tidak berjalan sesuai dengan semestinya. Kita perlu sadar dulu bahwa MBG itu mempunyai 3 tujuan sebetulnya. Ada jangka pendek, jangka panjang dan jangka menengah tentu. Nah, jangka pendek itu tentu saja adalah bicara tentang meminimalisir atau bahkan menganulir kelaparan. Ya, karena Bapak Presiden sendiri mengatakan bahwa beliau sangat tersentuh, sangat tergerak melihat ada anak-anak yang lapar kalau ke sekolah, ada yang nggak sempat makan dan sebagainya. Jadi emosional, hal-hal yang sifatnya sentimental, hal seperti ini tentu tidak boleh hanya sekedar kita ambil sebagai suatu platform untuk membuat suatu program nasional. Karena ada yang namanya jangka menengah nih. Jangka menengah adalah perbaikan status gizi. Nah, kalau kita bicara tentang perbaikan status gizi, maka kita harus mempunyai parameternya apa? Jadi seperti misalnya saya mengatakan dari status gizi buruk menjadi gizi baik, atau dari wasting lalu menjadi normal, proporsional. Kita ukur nggak ya? Nah, dari anak-anak sekolah ini kan nggak bisa cuma sekedar tadinya anak cuma makan 2 kali sekarang jadi 3 kali. Ntar dulu. Belum lagi apa yang dimakan gitu kan ya. Jadi kita harus betul-betul mengukur. Nah,
Atau ibu-ibu yang tadinya lingkar lengan atasnya kecil lalu kemudian menjadi jauh lebih sehat ketika dia dalam proses kehamilan. Nah, jangka yang panjang tentu saja adalah menciptakan generasi yang kita mengatakan generasi emas ya, 20 tahun 19 tahun dari sekarang. Generasi emas itu mengandaikan generasi yang cerdas karena pola makannya baik, karena gaya hidupnya baik, karena semuanya baik lah. Dimulai dari asupan makannya. Jadi sekali lagi jangka menengah, jangka pendek, dan jangka panjang. Nah, yang kita lihat sekarang adalah setelah 1 tahun berjalan, ini kan banyak sekali kerikil-kerikil tajam. Oke, catatannya gimana nih, Dok? Catatan saya yang pertama adalah yang tujuan semula adalah MBG ini justru diarahkan kepada mereka yang hidup di daerah 3T, terluar, tertinggal, dan terdampak. Nah, itu nggak nyampe, sampai hari ini belum nyampe nih ceritanya. Bahkan saya sering lihat justru sedih ya, ada satu orang ibu guru di Papua Tengah, di Pegunungan Lani Jaya. Dia belum tersentuh dengan MBG, sampai dia secara mandiri, secara inisiatif bikin makan bergizi, betul-betul bergizi loh, untuk anak-anaknya di sekolah. Secara independen. Dan kalau saya lihat jaminan banget itu makanan betul-betul dari hasil lokal. Anak-anaknya juga belajar bisa bersyukur beneran mereka itu bisa makan. Nah, mereka-mereka yang terdampak di wilayah 3T belum kena. Padahal itu mestinya menjadi sasaran kita yang utama. Justru yang terjadi adalah salah fokus nih. Orang-orang yang naik mobil, anaknya naik mobil malah dapet. Nah, itu barangkali yang akhirnya menghina-hina kali ya. Gua kan bisa beli makan, anak gua mah gak makan kayak beginian. Akhirnya lalu menjadi ekses gitu loh ya. Nah, rekomendasi yang kedua adalah kita bicara tentang MBG itu dibagi apa sih? Nah ya, ini belum ngomong soal food poisoning ya. Kita baru ngomong apa yang dibagi. Ternyata yang dibagi itu kalau seandainya dilaporkan kepada Bapak Presiden, ada lele 1 ekor, ada daging sapi. Di lapangan gimana, Dok? Silahkan ke lapangan deh. Ya, ini yang saya takutkan aja gitu loh ya. Sampai saya itu adalah orang yang sering menerima keluhan ya, dan saya nggak pernah mengandaikan bahwa keluhan itu adalah akun bodong. Sebab aku bisa verifikasi. Ini benar-benar orang yang lapor, orangnya ada, faktanya ada, atau cuma sekedar mau bikin rame aja, bikin rusuh. Aku bisa verifikasi. Nah, dari laporan-laporan yang masuk itu betul nyedih banget. Sampai kalau seandainya kalau Bapak Presiden memberikan video, kemarin ada reels atau apapun tayangan yang mengatakan bahwa anak-anak secara gembira. Ya, memang saya tahu anak-anak secara gembira, tetapi kan kadang-kadang kita nggak, maaf banget. Itu kan bisa juga di setting ya. Karena kita ingin membuat Eyang Presiden ini bahagia. Ya, kita ingin membuat Eyang Presiden semua usahanya ditompo dengan baik gitu loh. Ya, disambut. Iya, oke lah. Tetapi sekarang yuk kita lihat pada fakta, kita lihat pada kenyataannya. Kenyataannya bahwa carut-marut yang paling mengerikan adalah ketika baru pertama kali dijalankan, kita sudah menuai banyak sekali istilah food poisoning. Saya nggak mau mengatakan kata racun deh. Indonesia barangkali dengar kata racun kayak emang dimasukin sianida, kan enggak. Oke, bukan racun dalam hal seperti itu, tapi keracunan ini bisa disebabkan karena masalah jorok, masalah kebersihan, sehingga ada bakteri, ada parasit yang akhirnya mengeluarkan toksinnya tadi, dan itu yang menyebabkan kenapa orang menjadi punya food poisoning. Nah, yang berikutnya lagi adalah ini yang baru aja, karena kita libur sekolah cukup panjang, seminggu itu 10 hari, yang dibagikan malah produk-produk ultra proses. Yang akhirnya menuai polemik nih Mbak, menuai polemik dalam pengertian begini. Produk ultra proses itu bukan racun, asal dikonsumsi sesuai dengan dosis. Sebentar. Yuk kita kembali kepada studi ya. Kita kembali pada studi. Studi yang kita lihat bahwa negara-negara yang seperti Amerika memberikan cukup banyak UPF di dalam makanan sekolahnya, itu menunjukkan udah mulai ada kasus nih, obesitas, kecanduan. Karena anak-anak itu namanya juga bocah ya, dia kalau udah kita kasih sesuatu bikin dia nyantol, kayaknya enak nih. Dia kan nakinya di situ, dia kan nggak bisa membedakan mana yang less sugar, mana yang full sugar, mana yang nyaman, enak, dan buat dia seneng gitu ya. Seo, ini bukan ngonek-ngonek kayak wong Jawa ya. Nek wong Jawa tuh ngomong biskuit wae roti loh. Bentuk biskuit aja dia bilang roti gitu loh ya. Apalagi kalau biskuit dia bisa bedain mana biskuit yang
yang mendingan mana yang nggak mendingan gitu kan. Itu kan susi sekali kan. Jadi maaf, kita tuh bukan negara maju yang mana penduduknya melek atau literasi gizinya cukup tinggi ya. Kalau ini ada di Jepang saya nggak peduli, ini Indonesia gitu loh. Dan yang lebih mengenaskan lagi adalah akhirnya itu merupakan suatu waste ya, suatu hal yang sia-sia. Dari uang pajak kita loh Mbak, uang pajak kita. Jadi sampai ada ibu-ibu yang mengatakan anak saya kan masih ASI. Kita percaya ya ASI itu insya Allah sampai 2 tahun atau lebih. Jadi anak 1 tahun dikasih cairan bergula rasa susu yang juga gak cocok dengan anaknya, usianya. Atau diberikan SGM Explore 1+, gua sebut merek karena itu yang terjadi di lapangan. So ini kan kayak melawan program pemerintah sendiri. Kementerian Kesehatan, ahli gizi, promosi kesehatan semua menganjurkan ibu-ibu menyusui anaknya secara eksklusif sampai dengan usia 6 bulan. Dan setelah makanan pendamping ASI masuk, insya Allah menyusu bisa sampai dengan usia 2 tahun atau lebih. Saya jadi sedih banget seakan-akan di Indonesia tuh kayak susu itu dibutuhkan banget. Sementara masyarakat kita kan juga intoleran laktosa ya. Tinggal tunggu mencret berjamaahnya aja ini. Tapi nih dok, sebelum kita lanjut lagi soal dari data yang sudah dicatat oleh Kementerian Kesehatan itu sudah ada sebanyak 12.000 kasus keracunan MBG. Kemudian juga dari JPPI bahkan lebih, yaitu mendekati 16.000 lebih kasus keracunan. Nah kalau dari Dokter Tan Sotien sendiri sebagai ahli gizi juga, sebenarnya masalah mendasar yang paling sering terjadi nih apa nih dok, persoalan mendasarnya? Karena orang disuruh nyetir tapi belum punya SIM. Ini kan lucu, orang Indonesia tuh kan modelnya kayak gitu. Kalau udah kejadian jeng-jeng gitu ya, kayak film horor Thailand gitu ya, jeng-jeng udah gitu, baru kelabakan gitu. Buat saya kok it's good to be fast, but it's better to be right. Ya, jadi yang paling penting adalah ini program terburu-buru atau program yang siap. Sebab kalau terburu-buru nanti akan menuai penolakan. Kita udah nyaksiin nih, sekarang penolakannya ada nih. Ada anak-anak yang ditakut-takutin, Dek nanti kalau dikasih jangan dimakan ya, bawa pulang aja. Sekarang banyak loh ya supaya kelihatan dimakan padahal gak dimakan. Dia hanya terima tapi pindah omprengnya dibawa pulang, dikasih makan ternaknya. Jadi ternak kita tuh yang mendapatkan MBG sebetulnya. Bukan sasaran utamanya. Itu kan sedih banget. Jangan dibilang Dokter Tan ngadi-ngadi, ini fakta loh. Nah lalu kemudian yang lebih mengerikannya lagi adalah ya gimana ya kalau dianggap food poisoning dengan angka segitu dianggap 0,00 sekian, ya udahlah. Ya dan saya jujur dalam hal itu saya sungguh nggak bisa terima. Apalagi yang ngomong adalah kepala negara. One life matters. Ya jadi jangan pernah mengatakan untung nggak ada yang meninggal gitu kan ya. Emang mesti tunggu meninggal dulu baru kita lebih geger lagi. Jadi belum lagi dengan klaimnya juga kan 99,99% berhasil mencapai target penerima. Ntar dulu. Berhasil apanya nih? Berhasil mencapai target penerima. Tapi ntar dulu, diterima, dikonsumsi dan memberikan manfaat atau tidak sesuai dengan manfaatnya. Itu yang paling penting. Jadi kita itu kalau mau ngejar angka tuh kan gampang. Tapi apakah angka itu bisa dipertanggungjawabkan? Wallahu a'lam bishawab. Itu kan mengerikan sekali buat saya. Berikutnya nih Dokter Tan Sotien juga, kita tahu juga bahwa pemerintah sudah menerbitkan peraturan presiden itu nomor 115 tahun 2025 yang sudah ada begitu ya. Cuma kalau di tingkat pelaksanaannya nih dokter untuk program ini, apakah SOP-nya sudah sesuai atau gimana nih dok? Saya udah bilang tadi ya bahwa SIM-nya belum ada, orangnya udah diizinkan nyetir. Dari sejak keracunan sampai dengan hari ini itu adalah kira-kira sekitar 8 bulan ya. Kita berikan span untuk pembuatan SLHS yang sekarang diurus oleh Dinkes, bukan lagi oleh Kementerian Kesehatan. Nah pertanyaannya, pernah ada monitoring, evaluasi dan supervisi nggak? Betul nggak nih SPPG kita sekarang udah mulai punya SLHS? Dan yang lebih penting adalah bukan cuma secari kertas. Secari kertas juga nggak ada gunanya kalau kita punya SIM, tetapi kita seperti pengendara motor yang lawan arus di pinggiran jalan Hayam Wuruk dan Gajah Mada ini. Itu bikin orang kejang-kejang juga yang nyetir dengan baik-baik kan. Nah, karena yang aku lihat juga sekarang yang menjadi kejadian adalah supaya tidak kelihatan food poisoning ini merebak lagi, makanannya malah diganti menjadi yang makanan pabrikan. Jadi pabrik itu SPPG itu nggak kelihatan kayak masak, tetapi mengemas gitu loh ya. Nah, satu hal lagi yang perlu diingat bahwa tolong jangan cuma sekedar dihitung secara
kuantitatif jumlah SPPG yang makin bertambah, tolong diingat banyak juga SPPG yang udah tutup. Nah, jadi boleh nggak itu direkapitulasi lagi? Yep. Jadi jangan sekarang kita sudah punya sekian ribu SPPG. Bentar, yang tutup berapa? Gitu loh ya. Karena yang tutup itu kan alasannya banyak. Karena belum bisa memenuhi standar kebersihan, atau ditolak masyarakat sekitar, atau juga mereka mengatakan dananya belum turun. Bahkan sempat belum dibayar juga begitu Itu ya. yang saya bilang, Ya. dananya belum turun. Betul. Ya. Nah, tapi sebenarnya yang paling luput dari perhatian pemerintah itu seperti apa, Dok, kalau Anda melihat? Yang luput adalah dari masukan pakar. Hmm. Karena pakar yang dilihat itu tidak dirangkul. Ya, barangkali yang selama ini didengar adalah pakar dari teknologi pangan. Ya, jadi pakar teknologi pangan. Kalau ngomong dari sudut pandang teknologi pangan ya kelihatannya betul semua. Saya bukan penentang teknologi pangan. Teknologi pangan itu banyak sekali yang bisa membantu kita, terutama di dalam urusan pembagian makan seperti ini. Tetapi bahwa kita tidak boleh luput bahwa kita punya yang disebut dengan ahli gizi masyarakat. Kita punya ahli gizi yang dalam hal ini adalah ahli gizi klinis, epidemiologis, yang mana semua dari mereka itu juga akan memberikan masukan-masukan yang berharga. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa anak saya kan dikasih makan biskuit, dikasih makan susu coklat nggak mati. Setuju nggak mati. Ya, tetapi kan yang disebut keracunan, ini dia. Makanan itu menjadi membawa manfaat atau mudorot itu kan nggak cuman saat ini, tapi jangka panjangnya. Anda kepikir nggak kalau anak Anda jadi kebiasaan makan itu karena diajarin di sekolah, karena namanya MBG kan? MBG kan dikasih ini, artinya pasti bagus dong. And then 10 tahun, 15 tahun lagi seperti apa? So, saya nggak mau hitung-hitungan di dalam kalkulasi gizi di dalam yang kalau Anda suka lihat di SPPG itu. Saya nggak mau cuma dilihat secara kuantitatif, sebab akhirnya demikian. Pernah kejadian ketika zaman pemerintahannya Ronald Reagan, itu udah lama banget ya, Anda udah lahir belum? So zaman Ronald Reagan itu sebagai presiden Amerika, itu punya mereka tuh di Amerika mempunyai kehancuran masa gizi, sampai akhirnya mereka anak-anak sekolah di sana mengatakan saus tomat itu adalah tomat. Segitu parahnya. Barangkali itu adalah suatu hal yang membuat orang jadi terhenyak. Lalu saat itu negara maju mulai sedikit bangun ya. Kok anak saya mengatakan saus tomat adalah tomat, yang mana nggak benar. Sampai akhirnya mereka bangun gitu loh. Oh ini nggak benar. Tapi mereka bangun dok. Kalau di Indonesia kira-kira akan seperti itu? Oh akan dibela dong. Akan dibela. Ya? Akan dibela. Maju tak gentar membela yang bayar. Dan lebih ngerinya lagi kita bisa melihat bahwa ternyata masalah sugar tax. Ya, jadi pajak kelebihan gula itu sampai sekarang nggak ada beritanya. Ya banyak sekali petinggi yang menjanjikan dari tahun 25, lalu sekarang mundur 2026, katanya nggak mungkin juga 2026. Ada apa gitu loh ya. Siapa yang teriak, siapa yang kakinya keinjak. Dan ternyata yang kakinya keinjak didengar lebih kencang kan. Ini balik lagi soal pelibatan ahli gizi di SPPG gitu kan ya. Mulai akhir tahun lalu dari Badan Gizi Nasional juga sudah mewajibkan katanya pelibatan tenaga ahli gizi di SPPG. Tapi seperti apa dok Anda melihat kebijakan ini? Sudah menjawab semuakah, dan ahli gizi yang ada di SPPG ini juga sudah masuk dalam kriteria yang dokter sampaikan tadi, atau seperti apa nih dok? Saya mau bacain ya satu keluhan dari kebetulan mantan ahli gizinya SPPG. Ada yang curcol nih. Sampai ada yang mengatakan demikian. Dia disuruh bikin makanan yang sebetulnya tidak menurut hati nuraninya, tidak sesuai dengan apa yang dia yakini sebagai gizi seimbang. Tetapi sedapat mungkin menguntungkan pemilik SPPG. Seperti misalnya gini. Ada kasus fiktif, dok. Kasus fiktif yang aslinya cuma berapa porsi dilaporin jadi berapa porsi. Ada markup harga bahan baku biar mencapai 8.000 porsi kecil dan 10.000 porsi besar. Karyawan atau relawan fiktif yang mestinya standar BGN misalnya ada 47 total relawan, tapi sebetulnya faktanya cuma 30 orang. Tapi ya dari bon gaji datangnya supaya 47 orang. Gaji relawan yang mestinya berapa jadi di bawah standar dan masih banyak lagi. Nah yang lebih menariknya lagi adalah karena ini adalah bicara soal pemilik SPPG yang bukan ahli gizi.
tapi ujung-ujungnya cuan, otomatis dong kita bicara cuan dong, kan dia adalah Betul. pengusaha. Nah akhirnya yang misalnya nih ya, dan dia nggak ngerti apa-apa soal gizi, yang tadinya misalnya ahli gizinya mengatakan, oh kita mau bikin pepes tempe misalnya, atau tempe dibacem misalnya, nggak usah lah nanti kebuang, kata pemilik SPPG-nya, kasih aja sosis. Anak-anak kan lebih seneng sosis. Iya. Jadi sosis is more welcome daripada tempe. Di satu sisi lalu ahli gizinya mengatakan, aduh gimana ya. Nah ahli gizi barangkali yang masih punya nurani akan mengatakan enough is enough. Sehingga sebetulnya di Indonesia itu bukan kekurangan ahli gizi yang mau bekerja di SPPG. Tapi ahli gizinya ini merasa kayak apa ya, integritasnya dijatuhkan hanya karena keinginan, ya tertekan lah istilahnya, tertekan lahir batin. Dan pekerjaan itu menjadi begitu panjang dan melelahkan karena sistemnya tidak dibangun dengan tepat. Kalau boleh tahu itu di kota mana dok ahli gizi SPPG yang melaporkan ke dokter Tan Sution? Saya nggak mau ngomong, tapi yang pasti ini ada. Saya banyak sekali menerima, dan ini baru satu orang. Belum lagi yang lain ya. Ini banyak sekali kalau mau belum lagi kalau bicara dari yang bukan ahli gizi tetapi masyarakat sekitar. Seperti apa tuh dok? Bu dokter, yang jelas harga ayam telur naik meroket mulu. Telur di Jambi naik 2.500 sekarang per biji. Wow. Oke. Lalu kemudian ada lagi yang mengeluhkan, saya pedagang ayam potong dok. Sejak ada MBG semua pedagang pada ngeluh sepi. Yang tadinya bisa ambil untung 7-10 ribu sekarang tinggal 3 ribu. Nah ini di Pematang Siantar harga telur naik kata agen telurnya karena MBG. Lalu ada yang mengatakan ayam file mahal, telur juga mahal gara-gara MBG. Nah padahal saya usaha catering, dia ini pengusaha catering. Sekarang jadi sepi banget karena banyak instansi yang diefisiensikan anggarannya. Lalu ada yang lagi mengatakan, saya sempat kehabisan daging sapi karena diborong MBG pada suatu momen tertentu. Nah lalu kemudian ada yang mengatakan lagi suppliernya juga bisa menjadi sulit karena harus dekat dengan yang punya dapur. Ironis banget. Oke, jadi keberpihakan terhadap UMKM juga UMKM yang mana? Iya, mungkin UMKM pilihan mereka sendiri ya dok ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini soal BGN yang menyebut soal penambahan 18.000 lebih dengan insentif jutaan rupiah untuk dapur MBG. Dokter gimana menanggapinya dok? Saya pengen nanya ya, pemilik dapur MBG itu siapa sih? Kan ini ibaratnya kayak lo teman gue. Udah nanti gue kasih cuan tambahan deh. Gini ya, saya akan sangat sedih kalau dikatakan bahwa LSM yang cukup kritis dengan MBG dikatakan ngenyek, dikatakan kontraproduktif dengan niat mulia dari Bapak Presiden. Mimpi saya adalah saya pengen banget sebagai presiden beliau itu betul-betul mendengarkan hasil survei, hasil penelitian yang sahih, karena angkanya ada. Ada datanya tertulis, terukur dan tertakar. Dan saya ingin agar ini betul-betul didengar. Karena jangan sampai apa ya ngomongnya? Saya mau ngomong jadi serba salah karena dibilang nanti julid. Jangan sampai ini adalah suatu program yang menjadi proyek. Banyak orang yang ngomong ya, bukan cuma saya doang ya, punten. Yang akhirnya menguntungkan segelintir orang tertentu. Ya, kita tahu bahwa dari awal saya udah nahan diri untuk tidak berkomentar karena kantor staf kepresidenan mengatakan bahwa pemilik dapur itu bisa siapa saja, terbuka, selama mereka mempunyai channel masing-masing. Nah, Anda terlalu sadis. Selama mereka mempunyai kemampuan untuk memenuhi syarat-syarat yang diminta. Oke, ternyata syarat yang diminta itu memang bisa dipenuhi oleh anggota DPR sendiri, oleh beberapa orang yang terafiliasi dengan BGN, teman-temannya dia lah. Sampai saya kadang-kadang mikir gini, oh ya pancen lawang mereka sugih yo. Ya daripada duit gaji sebagai anggota DPR mubazir, dia bikin aja nih dapur SPPG. Yang punten, otak saya tuh masih gatal untuk mengatakan yang baik. Sebab selama ini kan anggota DPR kan dihujat sana sini kan ya. Ada yang sampai rumahnya dijarah kan ya. Nah barangkali ini semacam kayak kompensasi niat baik anggota DPR yang uangnya berlebih membuat dapur SPPG. Sehingga bisa mempekerjakan banyak orang, sehingga bisa memberikan manfaat bagi calon penerima dan seterusnya. Tapi back then kalau saya perhatikan lagi, memang secara teoritis boleh-boleh saja, dan secara teoritis
memang itu adalah suatu perbuatan mulia membuat SPPG. Tapi pertanyaannya, ini kalau nggak ada evaluasi, nggak ada monitoring, nggak ada supervisi, maaf ya, kan mereka bisa seenak-enaknya juga. Betul. Nah, sebab di dunia ini nggak ada yang namanya makan siang gratis. There is no free lunch dalam pengertian peribahasa. Yang mana betul juga, karena nggak ada bakal orang DPR atau siapapun yang terafiliasi BGN atau politisi yang mau bikin dapur kalau nggak nguntungin. Betul. Nah, sekarang kurang apa lagi? Mereka dapat dana dari BGN sebagai mitra. Lalu mereka juga ngambil cuan dari belanjaan. Wow, oke banget ini gitu loh ya. Dan makin hari orang kalau sudah dapat cuan banyak, otomatis akan menjadi semakin serakah, bisa jadi. Soal penyelenggaraan MBG, temuan ICW kan bilang hampir sepertiga yayasan mitra MBG ini afiliasi dengan kalangan elit ya Mbak Sera ya. Gimana gambaran lengkapnya dan dampaknya seperti apa, silakan. Iya, itu jadi sepertiga yayasan tersebut dari total 102 yayasan yang berhasil kami telusuri ya, Mbak dan teman-teman semua. Jadi kenapa 102? Karena awalnya itu kami mengambil ada sekitar 220-an yayasan yang dikumpulkan dari laman milik BGN dan juga dari publikasi di media lainnya. Namun kemudian karena kami mengandalkan pencarian data terbuka dan juga data akte yayasan yang berada di portal milik AHU, maka data tersebut mengerucut menjadi 102 yayasan. Dan ini tentu bukan seluruh yayasan yang menjadi mitra BGN, karena kita tahu ada ribuan begitu ya yayasan yang menjadi mitra. Tapi karena informasinya tidak dipublikasikan secara utuh, maka kami hanya bisa melakukan penelusuran kepada sejumlah yayasan. Dan ya betul bahwa dari 102 yayasan yang kami telusuri lebih dalam lewat aktenya di portal milik Kementerian Hukum, itu ada sekitar 28 yayasan yang punya keterlibatan atau punya afiliasi terhadap politik formal. Kalau kita bicara lebih dalam seperti apa afiliasi tersebut, jadi afiliasi ini timbul dari individu yang berada atau namanya tercatatkan dalam akte yayasan tersebut, baik sebagai pengurus, pengawas, pendiri, dan lain sebagainya. Dan nama-nama tersebut punya afiliasi politik formal yang kami klasifikasikan dalam hal pernah diusung oleh partai politik dalam keikutsertaan pada Pileg. Jadi ada yang ditemukan pada Pileg tahun 2019, 2024, ada juga di tahun 2014, dan juga jabatan formal di dalam partai politik yang sedang dimiliki sekarang atau pernah dimiliki. Baik misalkan sebagai pengurus di tingkat DPP, di tingkat nasional, maupun di tingkat DPD-nya, di tingkat daerah. Bisa itu seperti jabatan sebagai bendahara dan lain sebagainya. Jadi itu kira-kira temuan untuk afiliasi di bagian politik formal. Tapi ada kategori lainnya juga yang melibatkan penegak hukum, bahkan kemudian militer, lalu birokrasi pemerintahan, bisnis, dan lain sebagainya. Dampaknya gimana Mbak Sera? Ya, tentu dari hasil temuan kami melihat ini program ini mencerminkan bahwa ada upaya untuk memperluas jejaring patronase di semua lini gitu ya. Bahkan ketika APH atau aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan pun juga kami temukan kepemilikannya dalam yayasan, maka ini kami duga sebagai pelaksanaan programnya hanya untuk membagi-bagi proyek saja dan perluasan lini patronasenya ke berbagai sektor, termasuk sektor penegakan hukum. Dan ya tentu hal ini menjadi bermasalah begitu ya, karena kita jadi mengkhawatirkan kompetensi dari penyedia layanan di MBG ini dan bagaimana proses pengawasannya berjalan. Seperti saya tadi sampaikan, ketika APH yang punya tugas utama untuk melakukan penegakan hukum itu malah justru ikut jadi eksekutor yang menjadi penyedia, bagaimana nanti ketika ada kasus hukum yang ditemukan, bagaimana hal itu bisa diterapkan. Jadi secara umum ini menunjukkan indikasi konflik kepentingan yang sangat rentan begitu ya, yang pada akhirnya tentu akan mempengaruhi kualitas dari layanan yang diberikan dari program ini. Ya. Prabowo bahkan bilang ya banyak kalangan yang nyinyir gitu ya MBG ini orang-orang pintar. Dari ICW gimana menangkap respon Presiden terhadap kritik tapi juga bisa dibilang temuan, kemudian juga pantauan kalangan sipil dengan program MBG ini, Mbak Sera? Tentu kami sangat menyayangkan gitu ya ketika Presiden atau bahkan pihak terkait lainnya, pihak pembuat kebijakan lainnya misalkan
mendiskreditkan kritik dan juga suara publik yang bahkan dihasilkan dari riset dan juga data begitu, itu didiskreditkan sebagai hanya bentuk nyinyir semata. Ini semua tentu justru bentuk kepedulian terhadap niat awal yang ingin dituangkan dalam pelaksanaan MBG. Terlebih ketika kita mengetahui ada anggaran yang sangat fantastis yang dikeluarkan untuk pelaksanaan MBG. Ada 71 triliun di tahun 2025 dan meningkat sampai 330 triliun lebih di tahun 2026. Tentu tanpa pengawasan publik, maka tanpa pengawasan pun transparansi dan akuntabilitasnya sudah minim yang disediakan. Apalagi kalau publik tidak ikut berpartisipasi dalam melakukan pengawasan. Jadi semua bentuk kritik ini justru adalah bentuk kepedulian agar program yang dialokasikan anggaran yang sangat besar itu betul-betul bisa memberikan manfaat bagi para penerima yang ditargetkan. Jadi bukan sekadar nyinyir belaka, tapi justru ya bentuk kritik dan bentuk bagian dari partisipasi pengawasan dari publik. Nah, soal MBG katanya juga nanti bakal jadi bekal untuk ikut Pilpres 2029 katanya Presiden Prabowo ya. Apakah ini membantah temuan ICW atau justru sebaliknya, Mbak? Ya, kalau kita lihat pada pernyataan Pak Presiden di hari Senin kemarin, kalau tidak salah ya, tanggal 5, beliau bahkan tidak menampik sedikit pun begitu ya. Ada dugaan kami bahwa temuan kami ini mengarahkan bahwa ada upaya untuk mengamankan konsolidasi politik pada pemilu, untuk bekal pemilu 2029 nanti. Presiden tidak menampik sedikit pun temuan kami tersebut dan ya hanya menyatakan ini adalah ya bagian dari pikiran negatif saja. Jadi ya tentu dari situ kami justru merasa bahwa ini ya patut semakin dikritisi gitu. Karena kalau betul ada upaya yang mengarah ke sana, tentu tidak diperbolehkan pembentukan kebijakan publik itu dibentuk hanya untuk menjadi wadah bancakan dan untuk ya mengamankan dukungan saja pada pemilu berikutnya. Semua kebijakan publik yang hari ini disusun itu harus jelas perencanaannya untuk penerima manfaatnya begitu. Nah, ke depan proyeksi ICW soal pelaksanaan MBG dengan kita lihat sendiri lah ya alokasi anggaran 5 kali lipat dibanding tahun lalu, gimana? Layak nggak sih anggaran sejumbo ini? Iya, kalau melihat justru ketika anggarannya masih di 71 triliun di tahun 2025 saja sudah ada banyak persoalan ya, baik dari tahap perencanaan yang bahkan aturan teknisnya baru keluar di momentum hampir 1 tahun penyelenggaraannya, yang padahal harusnya aturannya sudah keluar sejak awal. Ini kan menunjukkan bahwa pelaksanaannya bukan hanya bermasalah di tataran implementasi dan juga ya pelaksanaan eksekusi di lapangan, tapi juga bahkan sejak awal dari proses perencanaan di hulu dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan ditanya kemungkinan akan ada perbaikan di tahun mendatang, kami agak meragukan hal tersebut. Kenapa? Karena sebenarnya sudah ada tersedia banyak momen sepanjang tahun 2025 untuk melakukan perbaikan, tapi tidak pernah dilakukan sama sekali gitu. Bagaimana kita bisa menjamin bahwa di momentum 1 tahun 1 tahun plus pelaksanaan MBG, barulah perbaikan tersebut ada di saat justru perbaikan itu akan sangat lebih efektif dan sangat bisa dilakukan di momentum awal sampai menuju 1 tahun kemudian. Tapi itu tidak pernah dilakukan. Jadi justru ini jadi himbauan yang keras juga bagi publik untuk semakin memicingkan mata, untuk semakin meningkatkan kewaspadaan, karena lagi-lagi anggaran yang digelontorkan sangat besar dan tanpa transparansi dan akuntabilitas yang cukup, maka proyek ini dapat diprediksi tidak akan memberi manfaat yang optimal bagi para penerima manfaat begitu. Lalu seperti apa rekomendasi ICW terkait dengan program MBG ke depannya, Mbak Sera? Iya, sejak awal dorongan kami sangat tegas bahwa pelaksanaan MBG ini harus dievaluasi secara besar-besaran karena ada aspek-aspek yang dinihilkan, transparansi dan akuntabilitas yang mempersulit pengawasan publik juga salah satunya. Tanpa pemenuhan terhadap aspek-aspek tersebut, maka ya seharusnya MBG di stop dahulu begitu ya, ketimbang harus mengorbankan adanya potensi lebih banyak misalkan korban yang timbul dari permasalahan keracunan dan lain sebagainya. Selama ini juga kalau kita lihat berbagai masalah dan kritik publik itu seringkali hanya disinggung bagian keracunannya saja, seolah-olah permasalahan keracunan itu berdiri sendiri. Padahal kalau kita lihat secara keseluruhan siklus dan sistem pengelolaannya, itu bukan satu peristiwa yang terjadi tanpa ada faktor
enabler lainnya, kita bisa melihat ketika tata kelolanya buruk, perencanaannya buruk dari hulu, akan menimbulkan permasalahan di hilir, dan keracunan itulah salah satu permasalahan di hilirnya. Jadi tanpa ada upaya serius untuk memperbaiki transparansi, akuntabilitas, dan tata kelolanya, maka MBG seharusnya diberhentikan. Sama ini juga ya dok ya, dapur MBG ini kan bisa dibilang pakai grading juga, seperti level-levelannya juga ada katanya sih, seperti itu ya dok ya. Serius. Iya, Jadi tapi ada yang kasta bagus, kasta jelek. nah itu gimana dok? Apa itu memang bakal efektif dengan kualitas kemudian juga Kalau menurut saya layanannya? sih itu kurang ajar ya, karena karena di mata Bapak Presiden semua anak itu sama. Itu sebabnya kenapa ketika kami tanya kepada beliau, kenapa sih nggak kasih saja pada anak-anak yang memang yang terdampak, anak-anak dari keluarga yang sosial ekonomi. Enggak, karena semua anak ini harus sama. Iya. Jadi nggak peduli siapapun, nobody left behind. Ohana, oke ya, bahasanya Ohana. Oke, baiklah. Tetapi kalau seandainya lalu kemudian ada kastanisasi di dalam kualitas dapur BGN atau MBG, wow. Kalau menurut saya ini sadis banget. Level A insentifnya 6 juta loh dok, Oh siap. per hari. Saya dalam hal itu tidak tahu dan tidak mau tahu. Karena mengerikan sekali itu. Tapi balik lagi soal SPPG yang Ya. melayani ratusan bahkan ribuan porsi setiap hari nih dokter. Ya. Soal kualitas kemudian juga layanannya seperti apa nih dok, Anda melihatnya? Begini. Sebetulnya tidak ada masalah SPPG mau melayani berapa ribu. Karena kita tahu juga kalau naik haji, Ya. catering haji itu keren banget. Berapa ribu sih porsinya tiap hari, ya kan? Dan nggak ada yang keracunan ya. Insya Allah nggak ada yang keracunan. Catering haji, catering prasmanan, kalau ada kawinan, kondangan, itu juga ribuan kan ya. Apalagi kalau di gedung-gedung di balai-balai gitu, mereka keren. Nah, yang menjadi problem kenapa menjadi keracunan kan demikian. Karena SPPG itu dibangun dengan catatan 30% lebih harus merekrut tenaga kerja sekitar situ. Ya. Nah, tenaga kerja sekitar situ siapa? Mama-mama, mbok-mbok, mamang-mamang, betul apa enggak? Betul. Yang mana oke, saya bisa melihat nilai positifnya, kita mengurangi pengangguran. Itu pun masih dipikir-pikir, kalau ada dapur SPPG yang nganggur pindah nih. Tante kantin nggak bisa jualan lagi. Ya udah nggak apa-apa, ya udah. Kita andaikan tante kantin bisa jualan, oke. Tetapi kan kita mengambil orang sekitar. Nah, orang sekitar tuh siapa? Orang yang punten, mohon maaf, nggak ngerti kebersihan, nggak ngerti pola hidup bersih dan sehat. Bahkan ada bagian pengemas yang di luar dapur masih ngerokok, tapi masih di dalam kompleks SPPG. Ada tuh, ada yang sambil nenteng tray ompreng-ompreng itu pakai tali rafia, dianya sambil ngerokok, mulutnya masih ngudut. Ini apa gitu loh ya. Nah, saya dengar dari Dewan Pakar BGN sendiri yang mengatakan, yang juga punya dapur SPPG, beliau mengatakan bahwa ketika saya juga pertama kali punya dapur SPPG, saya juga stres ngadepin orang-orang yang ya boleh dibilang jorok lah, ya, nyuci sembarangan, naruh ompreng ditumpuk semaunya. Hang on, sebentar. Kalau mereka masih kayak begitu kelakuannya dan SPPG-nya sudah jalan, wow, ngeri banget. Menurut hemat saya, fase-fase ketika mereka masih didik, masih dibiasakan, itu adalah ketika fase mereka belum jalan. Istilah kita tuh fase training. Ya, ibaratnya kalau pilot itu masih pakai simulator, ya kan? Nabrak gunung, my god gitu. Tapi kalau dia udah duduk di kokpit beneran, pilot, belakangnya ada penumpang, dia nggak boleh main-main lagi dong. Betul. Karena nyawa orang tuh ada di tangan dia. Yes. So kalau dapur SPPG sudah berjalan, ya Anda nggak boleh bicara lagi tentang kayak begini. Nah itu dia dok, kita mungkin geser sedikit sekarang ke soal menu nih dok, menu MBG. Anda juga sempat mengkritik gitu ya dok ya, saat RDP di DPR di Burger lalu, iya. Chicken katsu, spaghetti. Gimana nih dok soal menu MBG saat ini? Nomor satu, saya berusaha untuk paham lagi nih ya. Jadi sabarnya Dokter Tan itu udah ratusan kilometer. Saya berusaha untuk ngurut dada dan tarik napas dan oke. Barangkali ada yang mengatakan, ya tapi itu preferensinya anak-anak mintanya begitu. Oh baiklah. Tapi kenapa rata ya? Dari Sumatera sampai Papua loh. Kan kalau memang itu merupakan preferensi beberapa anak, kan BGN sendiri mengatakan bahwa menu itu kan relatif, ya kan? Yang penting harus berasal dari produk lokal. Ini udah lokalnya, enggak disamaratain lagi, ya kan? Ini nomor satu, keanehan buat saya. Yang nomor dua, oke,
Kalau anaknya senang cilok, apakah berarti kita supply cilok juga? Nomor 3, oke, anak ini katanya minta burger tadi, yang dibilang burger. You know something? The burger is not burger. Yeah. Itu roti murahan. Maaf ya, roti murahan. Lalu dalamnya not even chicken patty. Ya, bukan ayam cincang atau beef patty. Barangkali itu yang dilaporkan ke Bapak Presiden kali ya. Yeah. Tapi faktanya itu adalah selembar produk olahan pabrik. Agak pink warnanya. Baunya bau kulkas. Fast paper apa gimana? So this is not food. Yeah, I'm betul, sorry, Dok. this is not food. Belum lagi kalau dibagi keju lembaran ya. Saya kadang-kadang bingung dengan orang Indonesia dengan gastrokolonialismenya. Sejak kapan yang namanya roti, susu, dan keju itu dianggap makanan sehat? Ya, karena ternyata keju yang kamu bagi juga itu bukan keju yang dipakai di Amsterdam. Ini adalah proses. I'm not going to say it's a processed cheese, it's even the processed thing. Pertama, susunya berapa persen? Yeah. Kedua, diolah dengan aneka imbuhan, ada emulsifier, ada segala macam itu, dan tidak menggunakan enzim atau probiotik yang biasanya kita pakai untuk developing kultur buat cheese toh. Yeah. So ini apa? Gitu loh. Jadi Jujur serem. sebenarnya indikator gizi yang benar itu seperti apa, Dok? Sehat dan seimbang. As simple as that. Contoh makanan mungkin. Oke, sehat itu adalah sedapat mungkin yang Anda makan itu semakin mendekati bentuk aslinya di alam. Jadi tidak olahan lagi ya. Jadi kalau misalnya kamu makan jagung ya ketok jagungnya, Ya. bukan cornflakes. Oke. Anda makan bayam itu ketok bayamnya, kelihatan ono godongnya itu ada daunnya, ada batangnya. Bukan bakmi kelire ijo. Iya. Lu pengen makan ayam, ini kelihatan ayamnya. Soto Boyolali ayam suwir ya toh. Ada ayam bacem ya kan, ada ayam panggang bumbu rujak. Ya. Bukan sosis, ayam. Ya. Nah, jadi punten ya, saya cuman ironi kita aja. Ini adalah tanah air yang kaya. Ini yang saya sebut sebagai kedaulatan pangan. Indonesia tuh kurang apa sih? Ya, tanahnya kaya, lautnya jaya. Tapi kita diberi makan, anak-anak kita ya, diberi makan seperti kayak gitu. Dan sampai ada omongan demikian, Bu Dokter, tapi anak-anak tuh kan makanannya beda. Dia nggak mau dong makan ayam bumbu rujak kayak kita. Sebentar. Kenapa lu bilang manusia yang namanya anak itu makannya mesti beda? Anda tahu karena apa? Ini kita bermula lagi, makanya kalau mau menanggulangi stunting tuh kita dari hulu ke hilir ya. Jangan cuma hilirisasi. Jadi di hulunya itu adalah ibu-ibu zaman sekarang mengandaikan MPASI itu adalah produk siap saji. Buka sasetnya, tuang air panas itu. Lalu ada puff, makanan lucu-lucu. Sebentar. Ada minyak khusus buat bayi, extra virgin olive oil, unsalted butter. Emang salah kalau kita kasih ayam opor? Ya, cucu saya makan loh ayam opor dibikin bubur saring. Dan dia udah gedenya sekarang udah 1 tahun lebih dia makan ayam opor beneran. Gitu loh ya. Jadi nggak ada tuh yang namanya makanan-makanan khusus untuk anak. Nah, yang menarik akhirnya orang zaman sekarang nih mama-mama Gen Z dan milenial mengandaikan bahwa makanan anak itu adalah nugget, katsu, burger. Ini kita mau jadi apa ya? Nah, padahal di dalam panduan BGN yang pertama, saya tuh punya tuh prototipenya panduan BGN. Di situ cita-citanya adalah kembali ke pangan lokal. Kompleks banget ya, Dok, kayak MBG ini. Nah, karena tidak ada evaluasi, tidak ada monitoring, tidak ada supervisi. Jadi gimana mengurai pelan-pelan ini, Dok? Hopeless atau enggak ya, Dok? Dari dokter sendiri. Saya tadinya cuma berpikir bahwa jujur ngomong saya udah nggak punya, I'm speechless. Nah, kalau bahasa mama-mama di medsos itu speechless. Atau tidak bisa berword-word. Tidak bisa berkiti-kiti. Jadi ya yang paling penting adalah kita ajak Bapak Presiden untuk turun ke lapangan, pakai sarung, pakai kopiah, jangan pakai baju safari beliau itu, supaya nggak kelihatan ini adalah Prabowo Subianto. Pengen deh gue ajak, kita lihat, kita ke sekolah. Pernah ada desakan gitu nggak, Dok? Banyak.
Terus responnya? Ya mana bisa direspon, orang beliau kan ringnya kan gede banget. Banyak sekali yang melindungi beliau. Supaya beliau tuh bisa melihat bahwa ternyata yang ada di meja rapat, yang katanya mau potong sapi, ayam lele 1 ekor, itu tidak terjadi di lapangan. Belum lagi soal ini ya dok, alokasi anggarannya 5 kali lipat lebih besar lagi tahun Walau ini. alam bisawab. How dok? Saya nggak bisa ngomong karena bukan proyek saya, apalagi program saya. Tetapi yang pasti satu hal lagi ya. Yang lebih menarik lagi adalah Kepala BGN Pak Dadang sendiri mengatakan bahwa beliau sudah mensinyalir banyak sekali korupsi. Iya. Nah yang menarik adalah kalau beliau mengamini bahwa banyak sekali korupsi di mitra-mitra, di yayasan. Terus kenapa nggak digedor gitu loh? Hello, gitu ya dok ya. Bukan gue loh. Kenapa nggak digedor? Kayaknya ngebiarin aja, udahlah. Iya, iya. Kita tahu sama tahu lah. Tambah lagi ambisinya BGN nih dok, katanya zero insiden di 2026. Ya zero insiden bisa saja kalau yang dibagikan ciki-cikian. Kalau lihat dari jurus-jurusnya pemerintah sekarang gimana nih dok, Anda melihatnya? Saya agak khawatir sih, banyak khawatirnya. Khawatirnya adalah kita itu akan memanipulasi banyak sekali data. Ya, kita akan memanipulasi banyak sekali statistik. Ya, jadi saya tidak tahu angkanya didapat dari mana. Tapi yang saya tahu pasti salah satu hal yang membuat kami para nakes cukup marah itu adalah ketika dikatakan angka stunting turun karena BGN, karena MBG. Saya marah banget. Nomor 1, mereka tidak melakukan sendiri pengukurannya. Mereka ngambil dari posyandu. Mereka ngambil dari puskesmas. Padahal kita tahu bahwa posyandu dengan puskesmas itu sudah lama melakukan yang namanya pemberian makanan tambahan. Terutama pemberian makanan tambahan yang sifatnya pemulihan, yang 28 hari kerja, 28 hari, ada yang 90 hari, yang ditujukan kepada anak dengan gizi buruk, gizi kurang, dengan ibu-ibu hamil yang bermasalah. Jadi jangan dong dengan mengatakan mereka padahal pada waktu itu MBG baru dibagi 3 bulan untuk kelompok 3B. Saya masih ingat tuh. Apa aja tuh dok? Ya, jadi bulan Juni kan MBG baru dimulai untuk kelompok 3B, busui, balita, dan bumil. Ya kan? Lalu kemudian tiba-tiba muncul berita di bulan September 3 bulan kemudian yang mengatakan bahwa stunting bisa diturunkan. Wow, saya mengatakan. Pertama kalau mau ngomong soal berat badan aja itu masih tanda tanya. Apalagi kalau bicara stunting. Stunting adalah bicara tentang tinggi badan ya. Tinggi badan menurut usia. Jadi tinggi badan itu nggak bisa semena-mena diklaim sebagai prestasi dari MBG kalau menurut saya. Iya sih dok, tapi memang belum ada evaluasi yang bisa dibilang komprehensif ya dok selama ini. Sampai Karena detik ini, sekarang Dok. karena gini loh Mbak, karena semua orang ini kelihatannya takut banget Takut banget loh, gitu ya dok. ngomong soal kayak yang kita omongin sekarang. Bener. Nah sebentar, ada yang rumahnya dilempar ayam mati dan seterusnya. Tapi prinsip saya cuma satu, bismillah. Selama kita penyampaiannya santun, saya kan nggak ngenyek orang. Dari tadi kita kan nggak ngomongin jelek-jelekin orang. Betul. Bahkan saya mengatakan Bapak Presiden itu baik sekali hatinya. Nggak sarkas loh Mbak, aku serius. Look at my eyes. Aku serius, sumpah. Saya tahu beliau tuh baik. Saya melihat bahwa kalau orang bisa piara hewan, beliau punya Bobby Kartanegara. Saya mengandaikan bahwa manusia-manusia yang memelihara hewan sebagai peliharaan rumahan, kucing, anjing, itu Penuh ada hati, semacam ya, seperti itu. punya hati ya. Iya. Ada kebaikan dalam hatinya. Ya tetapi yang menjadi masalah adalah beliau itu tidak turun ke lapangan untuk betul-betul bukan cuma belusuan ya. Betul-betul yang tanpa settingan. Tanpa settingan. Incognito, datang jeng-jeng. Boleh lihat nggak MBG-nya apa hari ini? Dan nggak usah didahului. Saya pengen ke Atambua, saya pengen ke Padalarang, nggak usah. Nanti Datang bisa aja, ditelepon itu nanti. Baru baik semuanya saat itu. Oke, tapi kalau bicara soal gizi nih dok, sebenarnya gimana cara kita bisa mengukur perbaikan gizi anak itu sudah terjadi? Mudah sih sebetulnya. Yang pertama adalah kita harus harus punya data ya. Data itu misalnya data antropometri, ya data antropometri. Anda tahulah berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas dan seterusnya. Yang kedua adalah data tentang pola makan. Kita di gizi kenal yang disebut dengan 24-hour recall. Jadi artinya secara secara detail kita ingin subjek yang bersangkutan menyebutkan selama 24 jam dia makan apa aja. Ya, jadi kalau misalnya
Itu random biasanya diambilnya 24 jam, 24 hour recall. Atau yang lebih bagus lagi, yang lebih mendalam adalah FFQ, ya, food frequency questionnaire. Jadi kalau misalnya nih dalam waktu seminggu kita mau bikin FFQ, yang tadinya dalam seminggu pasti tiap hari minum teh manis, tiap hari pasti ada ciki-cikian, tiap hari minimal, sementara buahnya ya seminggu sekali dan kalau ada. Nah sekarang kita bikin FFQ-nya nih, buahnya udah berapa kali, ciki-cikiannya udah tinggal berapa banyak, minuman manisnya tinggal berapa banyak. Itu dari situ kan kita bisa ngeliat, dan itu apakah berdampak nantinya juga dengan status gizinya dia. So far yang dokter sampaikan barusan itu terjadi nggak di program MBG selama ini? Emang ada. Ya, siapa FFQ. tahu kan. Nah padahal kalau mimpinya sih, kalau kita Iya. punya ahli gizi bukan tukang masak ya. Ya. Yang aku sedihkan itu ahli gizi itu tidak betul-betul 100% secara fungsional. Dengerin kata fungsional, itu dikeluarkan potensinya di SPPG. Sesuai tupoksinya gitu ya dok ya? Yes, gitu loh ya. Nah yang mengerikan adalah masyarakat kita itu masih rancu antara jabatan fungsional dengan struktural. Makanya kemarin sempat ricu kan, Iya. oh ahli gizi bisa diganti sama siapa aja, kita didik nanti 3 minggu. Iya. Ntar dulu. Saya tahu ada yang namanya jabatan struktural, kayak kepala SPPG bisa siapa aja. Menteri Kesehatan itu tidak harus dokter, nggak harus perawat, nggak harus seorang sarjana kesehatan masyarakat. Menteri Kesehatan kita sekarang bahkan banker. Ya. Tetapi itu kan jabatan struktural. Nah sementara ahli gizi di dalam SPPG itu adalah jabatan fungsional, karena dia harus berfungsi sesuai dengan tupoksinya, gitu loh. Ya. Makanya kenapa fungsi seorang ahli gizi itu bukan cuma nyusun menu, maaf, tapi dia bisa melakukan survei tentang kebiasaan makan penerima manfaat, melakukan survei preferensi anak-anak ini seperti apa. Saya udah ngulang lagi, barangkali Anda bosan. Kalau misalnya di situ anak-anak lebih senang makan cilok. Cilok bentuknya bulat-bulat ya. Bisa nggak kita bikin cilok yang lebih sehat? Bisa, dari bakso ikan. Enak tuh dok. Nah, tapi itu kan suatu informasi yang hanya bisa didapat kalau seorang ahli gizi itu cukup napas, bisa keluar bikin focus group discussion, bikin FGD dengan beberapa sampel calon penerima manfaat. Susah kalau menunya titipan ya dok ya? Yang itu gue gak nanya deh, dan gak mau tahu juga. Nah yang susah itu adalah kalau ahli gizi lalu merangkap sebagai orang dapur saja. Jadi dia gak bisa keluar gitu loh, dia kan kerjanya overtime banget ya. Jadi ada yang mengatakan sampai pulangnya subuh, sampai harus tidur di dapur. Saya bilang, apa sih lo harus punya harga diri sebagai seorang ahli gizi. Kamu tuh ahli, kamu tuh bukan relawan dapur. Jadi ada pekerjaan yang harus dia delegasikan secara instruksional kepada relawan-relawan yang dia di dapur. Nah tetapi ini tentu hanya bisa terjadi kalau sebelum SPPG running, maka pelatihannya sudah sempurna. Yang menjadi problem kan, wes sambil jalan aja. Kayak hubungan gitu ya dok ya, jalanin aja dulu. Kita jalanin aja kumaha engke wae. Tapi nih dokter, selain menyasar ibu hamil, kemudian juga menyusui dan juga anak, ternyata guru-guru juga jadi sasaran MBG ya dok. Ini gimana dok? Ini arah yang gimana sih dok menurut Anda? Saya nggak ikutan karena saya juga nggak ngerti tujuannya buat apa. Sebab jujur ngomong, tanpa harus menjadi sasaran yang secara birokrasi, secara formal, mereka udah jadi sasaran kok. Soalnya kalau makanan anak-anak gak habis, siapa yang makan coba? Kadang-kadang ada yang dibawa pulang sama gurunya, gitu loh ya. Oh kadang-kadang tukang sapu di sekolah, tukang kebon, pekarya juga dapet kok. Lah anaknya gak makan. Balik lagi nih dok soal menu, tadi kan dokter juga sempat sampaikan pangan lokal itu jadi solusi harusnya dok ya untuk menu MBG ini supaya anak-anak kita itu juga tahu gitu loh, bahwa menu lokal kita tuh sehat. Jangan sampai misalnya anakmu suatu hari dapat MBG, lalu kebiasaan dengan menu anak-anak Indonesia, katanya Indonesia, suatu hari anakmu bismillah menjadi seorang petinggi atau suatu perwakilan Indonesia yang ada di PBB, lalu ditanya, what is your favorite food from your childhood? Oh, chicken katsu. Jangan dong dok. Chicken karage. Onigiri. Padahal kita punya lemper.
Kalau kebetulan anak saya suka rawon sih, Dok. Alhamdulillah. Saya barusan makan rawon tadi pagi. Pakai perkedel nggak, Dok? Nggak pakai toge. Oh iya, aku juga. Oke, alhamdulillah Mbak. Oke, baik. Mungkin berikutnya soal perbaikan yang paling dokter terlihat dan juga terasa selama ini untuk MBG seperti apa, Dok? Oke, Atau ada kabar gimana? baik. Seperti? Kita jadi sadar apa itu yang disebut dengan SLHS. Kita jadi tahu yang namanya HACCP. Yang tadinya hewan apa itu? Kan tadinya kalian nggak pernah tahu apa itu HACCP. Kalian tadinya nggak pernah tahu bahwa makanan itu terdiri dari karbohidrat, protein, lemak dan sebagainya. Kan kalian tadinya nggak tahu caranya baca label pangan. Sekarang pelan-pelan orang sudah mulai melek matanya. Bahkan saya sudah mulai bisa dengan mudah melakukan edukasi ketika dengerin ya, SPPG ada yang bagi telur asin. Udah gitu dibela dong. Dibela sama beberapa petinggi. Dibela sama ahli gizi. Saya nggak tahu nih ahli gizi beneran apa enggak. Saya yakin nih oknum sih. Yang mengatakan bahwa Bela. rata-rata telur asin itu mengandung sekitar gede loh, 800 miligram garam. Tinggi banget tuh. Yes. Enggak, sorry, saya salah ngomong. Menurut dia sih, kalau Iya. menurut saya sekitar 800. Tapi menurut dia, rata-rata telur asin itu di kita itu mengandung sekitar 400 sekian miligram. Nah, kan kalau buat anak balita itu kebutuhan natriumnya kan sekitar 800. Ya. Jadi kalau di dalam telur asin itu udah ada 400, artinya masih nggak apa-apa. Kan 50%-nya belum nyampe. Tenang, tar dulu. Kamu tahu nggak yang disebut dengan makanan tinggi garam itu berapa persen? Nah, dari sini kan ketahuan. Ya, oke. Jadi kategori makanan yang disebut bergaram tinggi adalah kalau mengandung 20% lebih dari angka kecukupan gizi Anda. Jadi kalau misalnya pada anak balita itu kecukupan natriumnya itu sekitar 800 gram. So 20% itu artinya sekitar 160 miligram. Ya. Gitu loh ya. 160 miligram. Bayangin telur asin 400 miligram. Itu bukan sekedar tinggi garam lagi. Itu udah jadi makanan haram buat balita. Ya. Tapi kalau orang berpikirnya bahwa kan belum nyampe 800. Ya Wow. itu ya, habit yang seperti itu ya, Dok ya. Tapi balik lagi soal alokasi anggaran yang bisa dibilang sangat besar, sangat masif. Kemudian juga harapannya MBG harus bisa tetap tepat sasaran juga ke depannya. Ini gimana, Dok? Kira-kira mulainya dari mana supaya bisa mengarah ke hal tersebut? Nomor satu, saya agak keberatan kalau MBG itu dananya diambil dari tempat lain. Saya beri contoh. Ini yang lagi rame di Instagram saya nih barusan. Ya. Kementerian Desa menyatakan bahwa dana desa itu bisa dipakai untuk posyandu. Dan untuk posyandu itu bukan cuma sekedar pemberian makanan tambahan yang zaman Anda kecil barangkali kenal bubur kacang hijau dan teman-temannya serta telur, tetapi juga untuk memberikan insentif bagi para kader. Oke. Kalau seandainya dana desa itu kepotong, Semua sedangkan ikutan, ya. yang kita dapat aja dari tahun-tahun sebelum MBG aja udah kecil. Kalau kepotong, and you know what? Akhirnya sekarang banyak sekali posyandu tidak lagi ada PMT. Itu ngeri loh, Mbak. Ya. Dan kadernya lalu berubah menjadi kader MBG. Karena katanya ini walau wami jawab ya. Katanya kalau kamu jadi kader MBG, kamu mendapat insentif justru. Nah, yang saya takutkan adalah kader kita jadi keder. Yang dulunya kader ini menjelaskan tentang nyusu sampai 2 tahun, anak itu makan yang bergizi, tinggi protein hewani. Tapi karena mereka sekarang direkrut menjadi kader MBG, maka mereka membagi susu coklat bergula banyak. Mereka bagi biskuit aneka, hampir kecetus mereknya di benak saya. Karena mereknya udah hafal semua sih. Yang sasetannya merah, yang ada bungkusnya hijau, itu ngeri sekali loh. Ya. Dan aku tahu banget, yang ini aku tahu banget. Banyak sekali SPPG sekarang kayak dokter yang disamperin sama detailer. Itu gimana, Dok? SPPG ini disamperin sama produsen. Kamu kalau pakai produk saya, kamu dapat diskon sekian dari harga pasaran. Nah, pertanyaannya adalah UMKM yang sebelah mana nih? Itu follow up-nya sampai sekarang gimana, Dok? Mana aku tahu lah, yang punya gawe aja ndak follow up apalagi aku. Kan medeni.
Tapi Dok, tadi kalau balik lagi soal pangan lokal itu jadi solusi untuk anak-anak di Indonesia. Tapi untuk ketersediaan pangan sendiri, challenge-nya gimana nih Ya, Dok, saat ini? ini mesti kita bisa rujuk dengan Kementerian Pangan ya sebetulnya. Tapi sekali lagi saya yakin cukup sih. Karena yang kita ekspor nggak kurang-kurang. Contoh paling gampang kalau kita bicara soal ikan, Ya. ya. Saya kemarin baru pulang dari Bali, bukan buat jalan-jalan, ada kerjaan. Saya makan ikan tuna fresh 1 ekor, gedenya segini loh, lebih gede dari lengan saya. Wena epol. Saya sampai bikin ceramah kecil dengan teman-teman saya di sana. Kalian tahu nggak kalau ini di kalangan ibu-ibu, ibu muda mengatakan, ih jangan, ini banyak merkurinya. Kamu bacanya di mana? Ya kata medsos kan gitu. Tuna mengandung merkuri. Sebentar. Medsosnya siapa? Ya katanya. Jarene sopo ora ngerti. Nah, gini loh. Ibu-ibu muda kita sekarang mendapatkan informasi itu banyak sekali dari seliweran media sosial. Yang mana kadang-kadang beritanya sebagian besar justru berasal dari saduran dari pemberitaan luar negeri. So, singkat kata demikian. Di luar negeri itu memang banyak sekali kisah tentang jangan kasih makan tuna pada anak balita karena merkurinya tinggi. Sebentar, itu tuna yang berasal dari lautan Atlantik, sayang. Lautan Atlantik adalah samudra yang menghubungkan antara benua Eropa dengan benua Amerika, yang jalur perdagangannya rame, sehingga ada yang namanya limbah minyak apa segala macam, polusi, kontaminasi terjadi, sehingga hewan-hewan laut di sana banyak yang terkontaminasi, termasuk tuna. Nah, Indonesia kan nggak ada samudra Atlantik. Tuna kita berasal dari Laut Bali, Samudra Indonesia. Saya minum dulu. Ya, monggo Dok, silakan. Di mana hubungannya? Berarti memang narasi yang berkembang selama ini yang mereka dapatkan, mungkin maaf ya, ibu rumah tangga dapatnya dari seliweran media sosial itu ya Dok ya. You know dampaknya? Ya. Tuna-tuna kita. Kita punya hasil laut, diekspor ke negeri orang. Sampai suatu hari adik saya yang bermukim di Australia itu bikin foto, cekrek. Lu baca deh, ada tulisan di situ, bener tulisannya. Produce of Indonesia. Sashimi tuna sashimi grade. Di sana tuna kita dimakan sebagai sashimi loh, Mbak. Sedih aku dengernya di sini. Bukan sedih lagi. Iya. Saya bolak-balik ke Labuan Bajo. Kita nggak bicara soal kecelakaan laut ya, itu apalagi. Ya. Di Labuan Bajo, NTT, itu angka stunting tinggi sekali. Ada satu pulau tidak jauh dari sana, itu angka stuntingnya bisa 40% lebih. Anak-anaknya makan mie kremes. Padahal itu adalah pulau di mana ayah-ayahnya ini 100% pekerjaannya nelayan. Tapi semua hasil tangkapannya yellowfin tuna, gurita, itu dinikmati oleh orang Korea, orang Taiwan, orang Jepang, orang Australia. Anak kita makan apa? Ya. Jangan mengatakan anaknya nggak doyan. Anak yang nggak doyan kan nggak dibiasain. Karena dari kecil didikannya adalah jangan repot, makanan bayi itu cukup dari kemasan yang disobek. Sudah terukur dan sudah tertakar. Ya. Kita membiarkan para ibu kita tuh tetap bodoh. Gak bisa memilih bahan makanan yang sehat untuk bayinya. Gak bisa ngukur katanya, jorok katanya. Astaga. Sangat disayangkan ya Dok. Mungkin terakhir sebelum ke statement penutup dari Dokter Tan Sotian juga, demi perbaikan ya Dok ya, di tahun ini bisa terkelola lebih baik lagi. Menurut Anda MBG masih patut untuk dilanjutkan atau seperti apa? Saya punya teman garis keras, saya punya teman garis masa bodoh. Dan saya rasa saya berada di tengahnya. Yang garis keras kan mengatakan melakukan moratorium. Moratorium keras itu mengandalkan berhenti, tunggu evaluasi. Saya barangkali ingin berada di tengah. Saya percaya 100%. Ada masih, walaupun gak banyak, masih ada anak-anak yang ke sekolah mengharapkan mendapatkan makanan itu. Karena betul-betul orang tuanya gak mampu. Tapi kalian juga harus bisa melihat ada anak-anak juga yang ke sekolah itu dengan raut bingung. Karena demikian, mereka spesial sampai nggak makan dari rumah loh, supaya MBG-nya kelihatan kemakan, padahal makanan rumahnya lebih bergizi. Karena takut dimarahin.
Ya, jadi rekomendasi saya adalah demikian. Yuk kita data ulang, ya sambil jalan nih. MBG libur ya, tapi hari ini katanya udah masuk lagi sih, ke tanggal 8. Mestinya sih dari mereka libur kemarin itu sampai dengan tanggal 8 kita mengevaluasi lagi. Ya, sebetulnya komunitas mana yang betul-betul masih membutuhkan. Ya, nah yang menjadi repot adalah kita sudah terlanjur merekrut tenaga. Nah kan nggak mungkin dong SPPG yang udah kan nggak mungkin dong SPPG yang udah berjalan, lalu tukang masaknya, relawannya, maaf ya, kita tutup dulu ya untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Loh, itu kan kayak di prank gitu kan, gue udah siap kerja, gue mau digaji, tapi kok. Nah, ini menjadi repot karena semua udah berjalan. Jadi begini aja, barangkali secara jumlah kita turunkan sesuai dengan kapasitas supaya keracunan food poisoning tidak terjadi lagi. Nah, dengan beban kerja yang akan sedikit lebih ringan, tentu ahli gizi akan mempunyai napas lebih banyak untuk bisa melakukan yang saya ngomong tadi. Bisa melakukan survei makanan, bisa melakukan penjajakan menu-menu yang kiranya tetap masih menu lokal tapi pelan-pelan udah mulai dikenalkan kepada anak-anak dan sebagainya. Nah, di sisi yang lain kita lebih tepat pada sasaran, Nah, ini yang saya udah dengar sih selentingan di daerah-daerah khusus yang 3T yang sulit untuk dijangkau dengan mobil SPPG dan sebagainya. Katanya sih, bismillah benar, sudah mulai akan dibangun SPPG di dalam sekolah. Jadi ada dapur sekolah, gitu loh ya, yang akhirnya membuat jarak antara selesai masak sampai dengan dikonsumsi menjadi lebih pendek. Jadi menghilangkan risiko keracunan atau food poisoning tadi. Nah, tetapi dengan catatan bahwa boleh nggak bahan baku yang dipakai adalah bahan baku yang memang tersedia secara lokal di sana. Ya, jadi jangan sampai di Papua kita lebih gampang nemu roti abon. Itu ngenes loh. Jangan sampai anak-anak Papua itu mintanya roti abon. Karena roti abon itu dijual di airport sepanjang Papua. Saya bingung kalau saya pulang dari Papua ditanya, saya nanya, mau dibawain oleh apa? Mau dibawain oleh apa? Roti abon dok. Roti abon dari Papua, lu gila kali saya bilang. Mending oleh-olehnya papeda kek atau ulat sagu kek, itu lebih logis. Jadi jangan sampai menu daerah lalu menjadi kacau sama sekali. Ya. Dan yang lebih penting lagi adalah tolong pemerintah jangan reaktif. Maunya saya reaktif. Jadi baper emosional. Karena kalau seandainya toh ada selentingan dari pakar dan sebagainya, itu menandakan mereka masih sayang loh. Karena mereka masih memberikan pendapat, walaupun pendapatnya dia tidak sesuai dengan apa yang ingin Anda dengar. Karena kita masih sayang dengan Indonesia. Gitu loh ya. Itu sebabnya saya juga mengatakan bahwa nggak masuk akal kan kalau memang ini program baik dan bagus, tapi dihujat sama penerimanya. Itu aja udah gak masuk akal buat saya. Oke, baik, jangan sampai MBG diklaim bergizi, tapi dampaknya masih diuji. Ini Ruang Publik dan Ruang Publik tidak boleh dibungkam.